Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Boris Berarsono dengan NPM belakang 38 eh, dari kelas CAD-CAM Paralel A. Dan di video kali ini saya akan lakukan tutorial cara membuat plakat dari software Mastercam dan juga Swansoft. Jadi di video ini saya membagi jadi dua part. Jadi yang pertama cara membuat stand dan satunya lagi cara membuat plakat. Dan awal-awal ini saya akan membuat nah ini ukuran dari si standnya dulu. Yang pertama, kita masuk ke wireframe, lalu pilih rectangle, jangan lupa klik anchor to center-nya, dinyalain, kita tarik, lalu kita bikin ukuran yang kita mau. Di sini saya menggunakan lebar 100 dengan tinggi 80. Satu klik ini, OK and new operation, klik lagi, hub, dengan lebar 85, 85, lalu tingginya 65. 65. Nah, lalu kita buat lagi dengan tinggi 50 dan lebar 60. Kita buat lebar 60, tingginya kita buat 50 saja. Oke. Nah, lalu yang kedua kita buat untuk bolongannya, tempat plakat kita, tempat kita naruh plakatnya. Oke. Ini kita pakai lebar kurang lebih 30 sekarang. Oke. Dengan lebar 30 dan tinggi 10. Oh, dengan tinggi 20 saja. 20. Mungkin 15 ya deh. Lebar 15. Oke, sudah. Akan jadi seperti ini. Lalu proses selanjutnya adalah kita klik ini ya, mesin, dan kita pilih mill, default, dan ini, dan kita atur stok setupnya menggunakan bounding box. Setelah bounding box, kita CTRL-A, lalu OK, kemudian OK. Nah, kemudian untuk tebalnya sendiri, total tebal saya menggunakan 50 mili ya, dengan displaynya solid sehingga kelihatan. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu langkah selanjutnya kita masuk ke program pemakanan. Klik kanan pada ini, toolpad, kemudian counter. Pilih bagian dalam ini terlebih dahulu. Oke, bagian sini kita klik, kemudian OK. Kita klik counter, kita klik tool. Toolnya sendiri saya menggunakan tool dengan diameter 1,5. Nah, karena ini tidak ada, kita add tool, create tool, and mill dengan cut diameter 1,5. Oke, nah ini next, oke, dan finish sudah jadi. Kita klik menggunakan end mill ini, kemudian untuk cut parameter kita seperti biasain dulu, depth cut, nggak usah pakai, kemudian masuk ke multi passes. Multi passes ini sebenarnya menyesuaikan sih, tapi kalau saya biasanya ini spesiesnya satu, kemudian ini digaris dahulu untuk mengecek. Karena itu 30 absolut, ini buat min 30. Oke, setelah selesai semua kita oke, program akan buat saat kita cek. Oke, sebenarnya masih kurang karena pemakannya hanya segini saja. Kita tambahin parameter di bagian multiproses, mungkin kita bisa buat sekitar 7 mungkin. Kita cek. Oke, dan
Oke, sebenarnya masih ada sisa di bagian sini. Bisa teman-teman lihat, masih ada nyisa sedikit di bagian situ. Kita ubah lagi parameternya, kita tambahin mungkin sampai 10. Kita cek. Oh, sepertinya bisa, cuman agak nyisa dikit. Coba saya cek terlebih dahulu. Ternyata, ya, ini masih ada nyisa sedikit banget di sini. Kita tambahin lagi. Berarti kita tambahin 11. Coba apakah bisa. Kok 11. Nah, sebenarnya sudah pas. Yap, sudah pas di situ. Dan ya, benar sekali, sudah pas. Tidak ada tersisa apapun. Oke, kita lanjut lagi di bawahnya. Ini kita atur supaya enak. Oke, kemudian kita ganti ke pemakanan yang sebelah sini ya. Di kanan, new toolpad, condor. Pilih bagian ini, up, oke, oke. Sama, berarti condor, toolpad yang sama, depth cut, lead in, multifaces, kita gunakan 5 terlebih dahulu, jangan terlalu banyak. Linking parameter, tadi itu berapa ya? Bentar, kita coba 10. Saya coba lihat dulu ya, untuk yang linking parameter. Kayaknya masih kurang. Linking parameter yang ini tuh berapa? Min 30, berarti ini kita buat sekitar min 20. Ini kita buat jadi min 20. Oke. Oh iya, parameternya kita ganti multifaces. Kita coba pakai 11, sama seperti yang atas. Apakah jadi? Oh, sebenarnya ada yang ini kurang. Iya, kurang. Iya, kurang-kurang. Ini masih ada sisa banyak banget sisanya. Gua lihat dan ya benar banget. Ini masih ada sisa pojok-pojok. Kita tambahin lagi parameternya. Mungkin sekitar 15. Kalau kebanyakan nanti kita bakal fokus atau kurang ini. Dan sebenarnya apa sih? Jadi kita mulai dari awal sampai sekarang. Dan oke. Sap, oke. Dan oh ya aman. Seperti ini. Udah jadi. Kita tinggal buat bolongan yang di tengah ini. Oke. Bolongan di tengahnya seperti apa? Kita gunakan, aduh jelek. Kita gunakan ke kanan, nail toolpad dan kita gunakan pocket. Oke. Pocket yang dipilih bagian mana aja? Yang dipilih itu bagian ini saja. Nah, klik OK, pilih pocket. Tools tetap sama ya. Routingnya kita pilih di bagian zigzag. Cut parameter stop to live on balls-nya 0. 0. Jadi tetap sama. Finishnya ini kita 0 kah? Nah, linking parameter ini kita buat min 10 aja deh. Min 10. Jadi seperti ini dan ya sudah jadi. Sekarang kita coba cek alur pemakanannya seperti apa. Set, oke, udah jadi. Sudah bolong dan ini bakal jadi stand atau stand di plakat yang akan saya buat di bagian selanjutnya. Kita buat di isometri dan kita mulai. Set, oke, sudah jadi. Kemudian kita save. Scan. Master can. Oke. Kita save. Nah, setelah save, kita buat kode G code-nya dengan cara klik G1, lalu centang, dan save di tempat yang diinginkan. Dan G code. Gas. Save.
Oke, sudah jadi ya keyboardnya sebelah sini. Kita silang dan kita langsung masuk ke bagian simulasi. Kita masuk ke sini. Oke, sudah selesai semua. Lalu kita matikan emergensinya. Kemudian selanjutnya kita ini untuk menghapus empty code yang tersisa. Setelah itu ini kita putar. Oke, kemudian kita membuat stok yang kita inginkan ya. Kita tambah sendiri dengan lebarnya ini berapa ya? Lebar lebar 100. Ininya 80, 50. Coba apakah benar? Oh, sebenarnya terbalik ya. Kita ganti lebih dahulu. Yang ini 80, yang ini 100. Oke. Yang ini oke. Dan ya, ini udah benar ini. Lalu kita klik ini, work display untuk mengatur ketinggian dari si kayu ini. Kita atur terus sampai kurang lebih 15 lah. Oke, sudah pas. Oke, kita atur kembali. Ada di penasaran. Ya, kurang lebih 15 atau enggak. Gimana? Pokoknya jangan pas di 20. Oke. Dan kita oke. Oke, setelah terjadi seperti ini, kemudian kita oh iya, kita nambahin lupa. Kita tambahin wheel. Kita klik add, flat, diameternya kita buat 1,5 sesuai diameter yang kita gunakan. Kemudian itu sesuai ya. Panjangnya kita buat 80. Oke, klik oke. Ini oke. Nah, nanti di sebelah sini bakal kelihatan tool kita. Nah, ini. Oh, belum aku masukin, Deng. Ini kita klik add into magazine tool station 1. Nah, sini akan terlihat mata kita. Nah, ini. Lalu kita masukkan ke mount. Nah, jika kita masukkan mata ke sini. Nah, ada ketemu. Kemudian kita repeat position untuk menentukan titik 0 dari benda kerja. Setelah titik 0 ketemu, kita klik offset setting. Bukan offset setting sih. Mana ya? Ya, offset setting, work. Lalu kita ubah. Ini karena posisi X, saya klik X, 0, kemudian input, measure, up, bawahnya lagi, salah. Y0, measure, kemudian bawah lagi, Z0, measure. Sudah, ketemu, kita bakal jauhkan ini, klik X lalu plus, Y lalu plus, Z lalu plus. Nah, ketika benda atau marabak sudah jauh, kita tambahkan ini ya, keycode kita, lalu klik ini, cara klik ini, nanti akan keluar tulisan edit di sini, kemudian kita masukkan keycode kita, file open, yes, oke. Kita cari juga MC, nah, terus kita cari ini, kode keycode yang sudah kita buat tadi. Kemudian oke. Baru lihat di sini jalur pemakanan. Setelah itu, sebentar. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Setelah memasukkan keycode, kita kembalikan seperti semula, yaitu dengan bagian ini. Set.
Lalu di sini kita sudah bisa memulai pemakanan. Untuk close mesin door, kita nyalakan coolant. Setelah coolant nyala, kita klik ini untuk menjalankan mesin. Astagfirullahaladzim, ternyata klik sebelah ini ya. Setelah itu, semua kita nyalakan. Ini mesin akan melakukan pemakanan. Dan di sini akan saya ini ya, skip sampai ke akhir. Oke, ketemu lagi ya. Dan ini adalah hasil akhir dari pemakanan dia. Nah, bisa jadi standingnya nanti si plakar akan ditempel di bagian sini. Ya, mungkin untuk bagian pembuatan stand skip segini aja dan bakal lanjut ke pembuatan plakar. Oke, terima kasih. Oke, semua kita lanjut ya di apa namanya bagian membuat plakatnya. Yang pertama kita klik wireframe, lalu rectangle. Jangan lupa kita klik anchor to center-nya, kemudian pilih dari di tengah ini dengan ukuran ini ya, lebarnya 100 dan tingginya 150. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita klik lagi untuk membuat rectangle yang satunya. Tapi kita taruh di pojok sini. Seperti ini. Ini tingginya 10, kemudian lebarnya 35. Ya. Lakukan yang sama dengan sebelahnya. Tingginya 10, lebarnya 35. Oke, sudah. Kita cek apakah sudah benar ya antara jarak sini ke sini. Oke, oke sudah benar 30. 30 ini dibuat supaya plakat yang aku buat ini bisa tertancap di stand yang udah aku buat tadi ya. Oke, lalu kita buat offset dengan ukuran mungkin kurang lebih 5. Oh, 10 ya, kurang banyak. Oke, lalu dari atas juga, dari kanan juga. Oke, ini untuk ngebagi supaya si tulisannya kelihatan center itu. Terus offset dari sini ke bawah 40 sudah. Di 60, 70, kita buat 85 saja. Nah, terus seperti ini, centang, kemudian kita hapus garis berlebih yang enggak kepake, dihapus. Ini juga dihapus, jangan lupa. Oke. Setelah itu kita akan masukkan ini desain kita letters. Oke, cari style yang diinginkan. Hmm, oke, juga dilebarkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tambah lagi 38.
di sebelah sini lah. Oke, setelah itu dihapus pada end keyboard ini. Nah, oke, lalu yang selanjutnya kita masuk ke ini mesin, lalu mail default. Kita tentukan stop setupnya, klik bounding box, Ctrl A untuk memilih semua sketch, kemudian end selection, oke. Lalu dengan ketebalan 20, displaynya kita ganti ke solid. Oke, kurang lebih jadi seperti ini. Oke, lalu kemudian kita masuk ke contour untuk memakan sisi sebelah sininya. Kita klik bagian ini, lalu oke, masuk ke contour, tools, kita create tools menggunakan end mill ukuran 1,5. Next, lalu finish, pilih depth card, kita biarkan saja. Lalu multi faces, spesinya 1, kita gunakan sementara 3. Lalu dengan depth ini min 21, jadi sedikit dilebihkan. Kemudian oke. Dan oke, jadi karenanya terbalik, jadi kita harus mengubah di bagian cut parameter, compensation direct, kita ubah ke kanan. Dan oke, sudah jadi. Kita coba, ini sepertinya masih ada sisa. Jadi kita harus ngelakuin tambahan lagi di multi faces-nya. Ya, benar, masih ada sisa. Jadi kita tambah lagi di bagian multi faces. Mungkin 6. Oke, sudah kosong. Coba ganti ke 5. Mungkin ada ini. Cek. Oke, 5 cukup ya. Kita lakukan hal yang sama di sebelahnya juga. Ambil toolpad, contour, kita pilih sebelah sini. Lalu klik OK. Contour dengan tool yang sama. Depth card kita biarkan. Kemudian multi faces 5, lini parameter 20. Lini parameter min 21. Kita sedikit lebihkan. Lalu klik OK. Nah, ini kan kebalik toh, kayak tadi. Jadi kita ubah di bagian cut parameter, composition, direction, kita ubah ke left. Oke. Sehingga jadi seperti ini. Dan ya, selesai. Kita coba play semuanya. Oke, dan jadi seperti ini ya. Sudah kemakan semua. Oke. Oke. Coba sedikit ini. Devices. Coba 5 seperti tadi. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita bakal melakukan makanan di seluruh ini, seluruh bagiannya agar bisa membentuk tulisan yang sudah kita buat tadi. Kita lakukan wireframe, rectangle, jangan lupa enter to center, dengan ukuran sama seperti tadi, cuman kita lebihkan
kurang lebih 5. Ya, kurang lebih 5. 1 mm. Dan oke. Lalu kita klik kanan bagian ini, lalu kita pilih pocket. Kita klik di bagian ini. Oke. Kemudian kita klik semua angka atau semua desain kita buat tadi. Klik ini, kemudian ini, dan ini. Sudah oke. Pilih pocket dengan tool yang sama, routingnya ke zigzag, lalu ini 0, 0, depth-nya samakan, lalu dengan depth min 5. Oke, oh ya ini finishing, kita lakukan juga. Oke, kita coba grab lay yang sudah kemakan dengan baik. Oke, sepertinya sudah. Oke ya, jadi kita save. Oke, setelah kita save, kita buat G-code-nya. Oke, yes, kita pilih tempat menyimpannya. Oke, save. Oke, setelah G-code jadi, kita bakal masuk ke program atau step selanjutnya, yaitu lakukan pemakaran di software SwanSoft. Kita buka CNC, CNC sistemnya kita pilih Vanop Oim, Daran. Oke. Lalu kita klik emergency untuk mematikan log emergency ini, lalu kita hapus G-code yang tersisa. Oke, ini diputar. Setelah itu kita tambahkan gagas yang kita inginkan. Tambahkan sini dengan 50 dengan tinggi 20. Cek, oke. Oke, sebenarnya ini kita habis klaim untuk mengubah posisi dari benda kerja kita. Oke, kalau seperti ini, oh ya posisinya agak di kananin atau kiri kan, seperti ini. Lalu kita putar ragumnya 90 derajat. Oke, nggak jadi seperti ini. Oke, ini sudah sesuai. Oke, langkah selanjutnya kita pilih seperti ini, lalu red position. Oh, astaga, belum nambah ini. Kita nambah ini apa? Manfaat dengan diameter 1,5 samakan dengan diameter yang kita gunakan di master can tadi.
dengan panjang 80. Oke, sudah kita edit magazine, tool station 1, kemudian kita pilih yang udah ada di tool magazine, kita mau. Nah, sehingga motherboard ada di ini ya, kita berada di sini, kemudian baru kita bisa lakukan rapid position untuk menentukan titik nol. Oke, setelah rapid position, kita klik offset setting, kemudian ke work, lalu kita mulai menentukan titik nol dari masing-masing suku. Kita lepaskan kursor putih ini ke suku X, lalu kita klik X 0, lalu measure, sama yang dia juga, Y 0, klik measure, Z 0, measure. Oke. Setelah itu kita jauhkan posisi benda ini dari mana-mana. Kita klik X, kemudian plus, Y kemudian plus, dan Z lalu plus. Oke. Setelah menjauh seperti ini, kita bisa mulai memasukkan G-code kita, yaitu dengan cara klik ini agar berubah menjadi edit, kemudian kita tambahkan G-code yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita ubah menjadi NC code file, lalu kita pilih find that file yang tadi. Oke. Nah, oke. Sini sudah kelihatan alur pemakanan dari hasil CNC kita tadi. Oke. Bisa lihat. Setelah itu kita bisa mulai masuk ke ini ya, ke apa pemakanannya. Coba kita nyalakan bulan. Setelah itu kita tutup ini, lalu kita klik mulai. Ini kita mulai melakukan pemakanan. Dan ini bakal memakan waktu yang lama, jadi bakal aku skip sampai si perangkat yang kita buat ini tadi atau pelanggan yang kita buat ini tadi. Oke, ketemu lagi ya. Dan ini adalah plakat yang sudah jadi seperti ini menggunakan proses tadi. Ini ya, jadi seperti ini sudah kelihatan jelas. Ya, mungkin itu saja sih video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan ya, sudah.